Selamat pagi para peternak babi. Kembali lagi bersama kami Obas Channel. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang campuran pakan babi, yaitu kita akan campur pakan babi lokal dengan pakan babi pabrikan. Di sini kita sudah menyiapkan satu karung pakan babi, yaitu pakan babi bunting yang sudah kita beli di toko dengan harga 467.000. Jadi pakan babi ini kita khususkan untuk induk babi yang lagi bunting, karena memang induk babi kita baru saja kita kawinkan kemarin pada tanggal 8 dan 9, dan kita mencoba mencampurkan bagaimana campuran pakan babi lokal dengan pakan babi pabrik, yaitu pakan babi yang sudah dibuat dari pabrik. Nah, di sini kita sebagai peternak babi kita wajib melakukan percobaan-percobaan terkait dengan campuran pakan babi agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi memang sebelumnya kita masih menggunakan pakan babi pabrikan, dan sebelumnya memang kita coba campur sendiri namun hasilnya kurang memuaskan dan kita kembali ke pakan pabrikan. Dan kali ini kita melakukan percobaan, teman-teman. Ini saya lakukan percobaan ke dua induk babi bunting saya. Apakah hasilnya akan maksimal? Kita lihat saja, kita menunggu pada saat kelahirannya nanti di tanggal 30 Desember dan tanggal 1 Januari 2024. Jadi ini pakan babi ini hasil campuran pakan babi lokal yang mana terdiri dari ampas tahu, ada juga ubi jalar, ubi jalar, ada juga kita menggunakan ampas tahu dan ubi jalar ya. Lalu kita campurkan dengan pakan pabrikannya, yaitu pakan babi EGP 706, yaitu pakan babi bunting. Nah, jadi teman-teman, kita berusaha untuk meracik pakan ini untuk mencoba kinerjanya, kira-kira apakah bisa berikan hasil yang memungkinkan dan juga bisa mengembukan anak babi yang berapa ekor ini yang masih tersisa ini. Apakah bisa memberikan hasil yang maksimal? Kita akan coba, kita lihat dalam perkembangan 1-2 bulan ke depan apakah ada perubahan. Dan pada saat untuk induk babi yang sebentar bunting pasti kita akan lihat pada anaknya, yaitu waktu dia lahir pada bulan Desember nanti. Jadi teman-teman, ini merupakan percobaan awal saya, karena memang selama ini saya belum pernah melakukan percobaan untuk campuran pakan babi seperti pakan babi pabrikan yang sudah dibuat dari pabrik, yang pakan pelet ini, pakan babi lengkap ini, dengan pakan babi lokal yang dibuat dari hasil masak sendiri, yaitu sini kita menggunakan ini umbi yang seperti ini. Nah, ini barusan kita beli dari pasar. Nah, kita bawa ke rumah, lalu kita usahakan kita potong kecil-kecil nanti di rumah, lalu kita masak lagi, masak sampai dia benar-benar matang, lalu kita kasih campurkan dengan ampas tahu. Ampas tahu yang mana? Ampas tahunya kita beli dari pabrik juga. Jadi ini model campurannya. Nah, teman-teman, kita berusaha untuk berikan campuran pakan babi yang lokal dulu, lalu kita tambahkan dengan ini pakan babi pabrikan ini. Jadi teman-teman, dalam peternakan babi itu kita wajib melakukan percobaan-percobaan ini. Teman-teman jangan pernah ragu untuk membuat percobaan-percobaan dan tunggu hasilnya seperti apa. Jadi disesuaikan dengan kondisi ekonomi ya. Jika teman-teman punya budget yang kurang maksimal, bisa melakukan percobaan-percobaan kecil-kecilan. Ini saya mencoba mencampurkan dengan pakan babi ampas tahu ini. Nah, kita tidak menggunakan ampas mente ya teman-teman, karena memang mente itu, lemak itu dilarang untuk induk babi yang sementara
bunting itu tidak boleh. Tidak boleh berikan itu ke induk babi bunting. Hanya untuk induk babi yang grower ya, pakan babi grower. Jadi teman-teman, nah itu adalah pengecualian-pengecualian yang wajib teman-teman tahu. Dan kita coba untuk memasak dengan benar-benar matang ini teman-teman. Ini kita potong secara kecil-kecil dan ini kita beli di pasar dengan harga satu batang itu 35.000. Dan kita bawa ke rumah, kita potong lagi kecil-kecil lalu dimasak untuk 1 minggu ya. Nah, dan kita usahakan agar pakannya ini masih dalam keadaan segar ya. Jangan 1 minggu masak 1 kali untuk 1 minggu. Itu biasanya pakan babinya biasanya nanti dia sudah berjamur ya. Dan pakan babi berjamur itu dilarang untuk induk babi yang sementara bunting. Nah, jadi teman-teman masak untuk 3 hari saja. Ini kalau saya masak hanya untuk 3 hari. Nanti 3 hari lagi baru masak lagi. Nah, ini kita campurkan untuk induk babi yang sementara bunting, yaitu ada 2 ekor induk babi ya. Nah, dan juga pesan saya untuk ampas tahunya, usahakan ampas tahu yang masih segar ya. Minimal dipakai hanya 3 hari. Karena kemampuan ampas tahu untuk bisa segar itu hanya 3 hari. Setelah 3 hari itu dia ampas tahu tersebut mulai berjamur. Dan berjamur itu sangat tidak baik untuk ternak babi ya. Lebih induk babi ya. Jadi teman-teman usahakan pakan babinya yang segar ya, pakan babi lokalnya ya. Lalu kita beli dengan pakan babi pabrikan ini, kita menggunakan pakan babi EGP 706. Ini 50 kg ini. Ini anggarannya hanya untuk 2 minggu. Nanti setelah itu 2 minggu lagi kita akan beli lagi. Kita akan beli lalu kita campurkan lagi. Nah, kita akan melakukan percobaan ini selama 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Jadi hampir ya 4 bulan lah. Itu. Semenjak induk babi ini dikawinkan. Jadi teman-teman, ini adalah percobaan pertama kali dan semoga bisa ya. Karena memang kemarin pada induk babi yang barusan melahirkan kemarin yang 11 ekor itu kita hanya menggunakan pakan babi pabrikan saja. Namun hasilnya kurang memuaskan karena mungkin konsumsinya sedikit ya. Karena memang pakan babinya juga mahal. 1 kilo bisa 467, 470. Nah, ini yang menyebabkan kita kekurangan dana di sini. Jadi kita berusaha untuk menghemat. Namun dalam menghemat ini pastikan bahwa kita menggunakan pakan babinya dalam keadaan segar bugar ya. Tidak terkontaminasi oleh jamur dan lain-lain. Dengan demikian maka perjalanan untuk pertumbuhan janin di dalam induk babi pasti akan baik teman-teman. Karena kita sudah menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh anak babi yang ada dalam janin ya, induk babi. Jadi teman-teman pastikan bahwa itu semuanya dalam keadaan segar, sehat ya, fresh, baru kita berikan ke induk babi. Dan usahakan pakannya juga dimasak dengan baik ya. Nah, dan kondisinya cukup untuk persediaan pakannya cukup 3 hari saja untuk pakan babi lokal ya. Karena kemampuan bertahannya hanya 3 hari, setelah itu tidak bisa lagi. Nah, kalau sampai 1 minggu itu sudah banyak jamur-jamur. Jadi di sini seperti ini kondisinya, kita menggunakan ampas tahu yang segar ini seperti ini. Ini contoh pakan babi yang segar. Ini masih panas-panas, kita barusan antri dan kita dapatkan pakan babi yang segar seperti ini. Jadi teman-teman, saya pesan silakan teman-teman mencoba di rumah, buat eksperimen atau pengalaman atau percobaan-percobaan baru untuk meransum pakan babi yang baik. Ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video saya tentang pakan babi, campuran pakan babi, yaitu pakan babi lokal dan pakan babi pabrikan. Semoga video ini bermanfaat bagi para peternak babi. Dan pesan saya, janganlah Anda bosan-bosan melakukan percobaan-percobaan kecil-kecilan di rumah. Karena dengan melakukan percobaan itu kita bisa tahu sebenarnya apa keuntungan dan apa kekurangan ya. Apa kira-kira pengaruh jika kita melakukan
percobaan atau pemberian makan dengan model seperti ini. Jadi silakan bereksperimen, silakan mencoba di rumah, jangan pernah putus asa. Namun pesan saya, usahakan pakan babinya harus dalam keadaan segar. Minimal hanya bisa dikonsumsi 3 hari. Setelah itu Anda harus masak lagi. Karena itu sudah mengandung toksin. Toksin itu apa? Toksin itu racun. Atau kalau bahasa sehari namanya jamur. Jamur itu akan merusak semua janin yang ada dalam perut induk babi. Jadi pastikan anak babi juga sehat, janinnya juga sehat, dan pasti kita akan mendapat hasil yang maksimal. Oke teman-teman, saya Always Channel pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.